Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya Firda Ananda. Sore ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Video Gubernur Ali Mazzi bersama Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, Abdurrahman Saleh menghamburkan uang pada perayaan HUT ke-15 Buton Utara viral di media sosial. Tindakan dua pejabat di Sultra kemudian mendapat beragam reaksi dan tanggapan. Salah satunya dari pengamat sosiolog Universitas Halu Oleo Kendari, Dr. Bahtiar. Bahtiar mengaku dirinya menyayangkan tindakan tak wajar dan tidak patut dicontoh dari perilaku Gubernur Ali Mazzi dan Abdurrahman Saleh. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribunnews Sultra, ada Laude Ari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ari. Ya, terima kasih rekan Firda. Selamat sore Tribuners. Hari ini saya melaporkan terkait video viral wafat Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi bersama sejumlah pejabat di antaranya Bapak Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Abdurrahman Saleh dan Bupati Buton Utara Ridwan Zakaria yang menghamburkan uang saat malam puncak perayaan HUT Kabupaten Buton Utara yang ke-15 di Ereke. Untuk video itu kejadiannya dari konfirmasi yang kami peroleh pada Jumat malam, tanggal 1 Jumat malam. Kemudian saat itu kita lihat Bapak Gubernur dan Ketua DPRD Sultra Bapak Abdurrahman Saleh dan bersama Bupati Buton Utara terlihat sedang berada di atas panggung dan sedang merayakan perayaan HUT malam puncak HUT Gala Dinner Kabupaten Buton Utara yang ke-15 di Ereke. Dan di video itu terlihat Pak Gubernur bersama Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Bapak Abdurrahman Saleh menghamburkan uang atau membagikan uang kepada pengunjung yang saat itu hadir dalam perayaan HUT itu. Uang yang diberikan, yang dilempar oleh Pak Gubernur kepada penonton itu pecahannya 100.000. Itu tindakan menghamburkan itu sampai 2 kali dari Pak Gubernur dan Bapak KRS hanya sekali. Dan saat itu Pak RS menghamburkan uang sambil menyanyikan lagu andalan dia, kesukaan dia, lagu berjudul Bento yang diciptakan oleh Iwan Fals. Kemudian tindakan dari para pejabat ini mendapat banyak reaksi dari beberapa pihak. Namun dari Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara membelah bahwa tindakan dari Bapak Gubernur sendiri dengan dua pejabat itu sebagai tradisi yang biasanya dilakukan masyarakat Buton saat melakukan perayaan dalam suasana gembira, gitu, atau biasanya disebut dengan pasali. Namun hal ini juga mendapat reaksi dari berbagai pihak, salah satunya dari pengamat sosial dari Universitas Aldo, Bapak Dr. Bahtiar, yang mengatakan bahwa tindakan Bapak Gubernur itu sangat tidak patut dicontoh untuk dijadikan sebagai pemimpin. Kemudian tindakan itu juga menunjukkan adanya kesombongan bukan sebagai tradisi, karena dalam konteks itu Bapak Gubernur bukan menjalankan adat istiadat biasa dilakukan di Pasale di Buton, tapi dalam menghadiri acara perayaan HUT. Itu yang menjadi penekanan dari Bapak Bahtiar dan mengatakan bahwa seharusnya Bapak Gubernur tidak melakukan hal itu pada saat dan karena akan menunjukkan sikap kesombongan dari pejabat dan masyarakat di Buton Utara itu dalam kondisi yang masih kesulitan. Banyak masyarakat Buton Utara yang masih mengalami kesulitan ekonomi dan juga jalan di Buton Utara itu banyak yang rusak, sehingga dengan tindakan Bapak Gubernur justru akan memperburuk suasana di sana karena masyarakat masih dikeluhkan dengan adanya jalan rusak. Dengan cara menghamburkan uang seperti itu, maka Bapak Gubernur sangat tidak patut dicontoh dari sebagai pemimpin, kata Pak Bahtiar. Kemudian dari pihak lain juga dari aktivis di Kabupaten Buton dan Bau-Bau mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Bapak Gubernur itu sangat bukan adat istiadat sebagaimana disebut biasa disebut dengan kata pasali. Namun hal itu sebagai spontan, sebagai tindakan senang-senang
senang-senang pada saat perayaan HUT. Ini yang menjadi sampai sekarang masih menjadi perdebatan di masyarakat terkait pembelaan kepada Bapak Gubernur yang mengatakan itu sebagai adat istiadat pasali, tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu bukan adat istiadat tapi sebagai hura-hura. Kemudian dari Bapak Ridwan Badalah, Kadis Kominfo, terakhir pagi tadi dia mengklarifikasi bahwa untuk tindakan Pak Gubernur itu bukan sebagai pasali, tapi ada dalam istilah bukan namanya untuk memberikan uang kepada para pengunjung atau warga-warga yang itu berada dalam satu perayaan. Itu katanya bukan sebagai adat istiadat tapi sebagai tanggung jawab pemimpin untuk memberikan rezeki kepada masyarakat atau rakyat. Demikian itulah laporan dari saya. Baik, terima kasih rekan Ari dari Tribun News Sultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau PWM Provinsi Maluku Utara, Ridwan Ilyas, mengimbau kepada pemerintah Maluku Utara agar tetapkan Idul Adha jatuh pada 9 Juli 2022. Selain itu, dirinya juga menjabat Wakil Ketua MUI Maluku Utara, sembari menambahkan agar semua melaksanakan Idul Adha secara bersamaan. Seraya menyatakan kalaupun ada terjadi perbedaan antara pemerintah dan Muhammadiyah, pihaknya ingin difahami oleh masyarakat. Ridwan menjelaskan kenapa menggunakan tersebut ada dua dasar yang digunakan, yakni berdasarkan hadis bersumber dari Ibnu Umar dan Al-Quran Surat Yunus ayat 5. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate. Ada Amri Besi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amri. Ya, terima kasih. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM Provinsi Maluku Utara, Ridwan Ilyas, mengimbau kepada pemerintah Maluku Utara agar dapat melaksanakan Idul Adha jatuh pada 9 Juli 2022. Selain itu, dirinya juga menjabat sebagai Wakil Ketua MUI Maluku Utara, sembari menambahkan agar semua melaksanakan Idul Adha secara bersama pada Sabtu 2 Juli 2022. Seraya menyatakan kalaupun ada terjadi perbedaan antara pemerintah dan Muhammadiyah, kami ingin difahami oleh masyarakat. Ridwan menjelaskan kenapa kita menggunakan itu, ada dua dasar yang digunakan, yakni berdasarkan hadis bersumber dari Ibnu Umar dan Al-Quran Surat Yunus ayat 5. Ya, sekian saya kembalikan. Baik, terima kasih rekan Amri dari Tribun Ternate atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau PWM Provinsi Maluku Utara, Ridwan Ilyas. Berikut liputannya untuk Anda. Sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara, dan Wakil Ketua MUI Provinsi, saya menghimbau kepada pemerintah untuk yang pertama kepada pemerintah untuk menetapkan Maluku Utara ini hari rayanya ditetapkan saja pada tanggal 9 Juli itu, sehingga semua merata. Jangan kita kacaukan begitu. Yang jelas bahwa tanggal 9 Juli itu adalah hari raya Idul Adha, ya, karena tanggal 8 itu wukuf di Arafah, ya itu. Saya kira itu. Kemudian kepada masyarakat kami mohon supaya ada pengertian yang baik, sehingga pelaksanaan hari raya Idul Adha itu ya kita beramai-ramai pada tanggal 9 Juli itu kita laksanakan di situ. Saya kira itu himbauan, dan kalaupun ada terjadi perbedaan, saya ini supaya dipahamilah masyarakat, jangan sampai terjadi kekacauan di masyarakat saling menuduh. Ini tentunya kita berdasarkan masing-masing menggunakan metode-metode yang berbeda. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebanyak 46 calon jemaah haji Furoda gagal naik haji pada tahun ini setelah dideportasi otoritas Arab Saudi karena mereka menggunakan visa tidak resmi untuk masuk ke Tanah Suci. Calon jemaah haji itu disebut-sebut menggunakan jasa dari perusahaan tak resmi, yakni PT Al-Fatih Indonesia Travel yang beralamat di Jalan Panorama 1 nomor 37, Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Camat Lembang, Herman Permadi mengatakan setelah mendapat informasi terkait perusahaan yang digunakan para calon jemaah haji tersebut ada di wilayahnya, pihaknya langsung melakukan penelusuran. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Ada Hilman Kamaludin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hilman. Ya, selamat sore Firda, bisa saya laporkan. Terkait kegagalan 46 jemaah haji Furoda itu yang diberangkatkan oleh PT Al-Fatih Travel Indonesia yang merupakan agen pemberangkatan dari para jemaah haji itu dikabarkan memang berada di Jalan Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Namun berdasarkan hasil penelusuran, alamat yang sesuai Google Map itu ternyata palsu atau tidak sesuai dengan alamat yang ada di Google Map itu sendiri. Karena berdasarkan hasil penelusuran kami bahwa alamat yang tertera di Google Map itu ternyata bukan dari kantor PT Al-Fatih itu sendiri, melainkan hanya sebuah penginapan yang ada di kawasan Lembang dengan alamat yang sama. Nah, berdasarkan hasil penelusuran pihak kecamatan juga, ternyata memang betul bahwa di sana tidak ada kantor PT Al-Fatih Indonesia, dan hingga saat ini aparat kecamatan dan Kemenak Kabupaten Bandung Barat masih menelusuri di mana lokasi yang pasti terkait kantor yang disebut-sebut berada di kawasan Lembang tersebut. Hingga saat ini Kemenak Kabupaten Bandung Barat dan pihak Macan terus berkoordinasi termasuk aparat kepolisian untuk memastikan alamat dari PT Al-Fatih itu, karena untuk di Kecamatan Lembang sesuai dengan Google Map yang beredar ternyata tidak ada kantor PT Al-Fatih itu sendiri, sehingga Kemenak KBB dan pihak kecamatan juga memastikan bahwa alamat yang tertera di Google Map tersebut ternyata palsu. Kemudian pihak kecamatan juga memastikan sempat mendapat kabar maksudnya bahwa ada 3 calon jemaah haji Furoda yang berasal dari wilayahnya. Namun hingga saat ini belum ada kepastian juga dari pihak kecamatan maupun Kemenak Bandung Barat karena belum ada identitas atau alamat yang pasti terkait 3 calon jemaah haji yang dikabarkan menjadi korban penipuan dari travel PT Al-Fatih tersebut. Hingga saat ini Kemenak KBB tadi juga terus melakukan penelusuran ke lokasi-lokasi yang disebutkan, termasuk ke alamat PT Al-Fatih yang dijadikan yang sekarang jadi penginapan itu. Dan benar saja bahwa berdasarkan keterangan dari resepsionis di penginapan itu, sejak awal bahwa bangunan tersebut tidak pernah sama sekali dijadikan untuk kantor PT Al-Fatih Travel Indonesia, sehingga penginapan tersebut juga katanya merasakan dirugikan ya dengan adanya informasi yang menyatut alamat itu, karena travel tersebut saat ini disebut-sebut travel tidak resmi ya. Kemenag pusat juga telah memastikan bahwa travel Al-Fatih tersebut merupakan travel yang tidak resmi. Kemudian pihak dari Kemenak Bandung Barat sendiri saat ini besok akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian yakni Polres Cimahi untuk menelusuri di mana alamat yang pasti terkait PT Al-Fatih itu, karena katanya dengan adanya 46 calon jemaah haji ini yang gagal berangkat termasuk ke ranah pidana karena masuknya ada penipuan, karena kabarnya 46 jemaah haji itu telah mengeluarkan uang sekitar 200 sampai 300 juta untuk berangkat ke Tanah Suci melalui jalur yang bisa dibilang cepat. Seperti itu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Hilman dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dibuat oleh rekan Hilman dari Camat Lembang, Herman Permadi, dan juga resepsionis penginapan Cahaya Panorama Gabriel Yonatan. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi ada dugaan, ada warga kami yang memang menjadi korban. Namun sampai saat ini saya sudah koordinasi dengan Kepala Desa Pagerwangi pun yang memang diisukannya informasinya katanya dari wilayah beliau belum ada informasi pastinya apakah betul warga kami yang berdomisili di Kecamatan Lembang ataupun warga lain, karena saat ini banyak adalah warga di Kota Bandung yang memang kemarin telah diberangkatkan ke bandara.
Namun kami tetap akan menelusuri, karena kami koordinasi pihak kepolisian juga maupun pihak TNI melalui Babinsa Babin Kamtibmas untuk mencoba informasikan ini ke pasien tersebut. Sehingga sampai saat ini kami belum dapat menyatakan apakah ini warga kami atau tidak, karena masih dilakukan pengecekan. Bisa saja warga yang berKTP Lembang tapi tidak berdomisili di wilayah Kecamatan Lembang. Itu mungkin bisa dimungkinkan terjadi, gitu. Karena memang mereka mungkin udah lama, udah dari 2000 berapa? 10 tahun lebih mungkin. Oh enggak sih, 10 tahun Oh, lebih. belum. Tapi sejak awal memang Langsung villa, langsung kan asalnya rumah penginapan. kosong. Oh, soalnya rumah kosong. Ya villa, langsung dibikin villa. Jadi sama sekali nggak ada Kayak keterkaitan kontraknya, sama nggak si itu ada. gitu. Tapi kalau sebelumnya nggak tahu Mas bahwa alamatnya sempat dicantumkan sama si. Enggak, kan baru tahu kemarin malah. Justru baru tahu kemarin. Berarti sama sekali belum ada perusahaan yang menempati lokasi ini berarti ya? Ini belum dikontrakin sama sekali, asalnya rumah kosong banget. Jadi langsung dipakai sama penginapan ini. Iya. Gitu. Tapi kalau dari sempat ada yang datang kemarin Mas dari Bapak. Ya itu dari kemarin desa gitu atau pulang saya jadi baru Oh. datang sekarang. oh, nggak tahu ya malamnya atau Itu merasa dirugikan nggak dicatut gitu alamatnya gitu dengan travel gak jelas itu? Kan saya emang kerja jadi Ah. nggak berpengaruh sih. Pengaruh ya? Siap. Seorang peternak sapi di Koba, Bangka Tengah terkejut bukan main seusai salah satu sapi miliknya dibeli oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk dikurbankan di Provinsi Bangka Belitung. Ia adalah Ahmad, 40 tahun, satu dari sekian banyak peternak sapi di Kabupaten Bangka Tengah yang mengaku bahagia tak terhingga selesai mendapatkan pesan singkat via WhatsApp. Ia pun terperanjat pasalnya dalam percakapan di WhatsApp, dirinya langsung diminta untuk mengirimkan nomor rekening untuk pembayaran sapi kurban miliknya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Arya Bima Mahendra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arya. Ya, baik. Terima kasih rekan Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Perlu saya sampaikan bahwa memang di Kabupaten Bangka Tengah, tepatnya di Kota Koba, terdapat sebuah momentum yang cukup menggembirakan terhadap salah seorang peternak sapi yang berada di Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Di mana para peternak sapi tersebut ialah atas nama Bapak Ahmad berumur 40 tahun yang mengaku senang bukan main tatkala salah seekor sapi miliknya terpilih ataupun dibeli oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk kemudian dikurbankan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah yang akan jatuh tepat pada tanggal 10 Juli nanti ya. Diketahui bahwa kala itu Ahmad mendapatkan pesan singkat via WhatsApp dari salah seorang staf dari Istana Kepresidenan yang berkata ingin membeli sapi di salah satu peternakan miliknya. Diketahui bahwa memang Ahmad sendiri merupakan salah seorang peternak sapi yang sudah cukup populer dan malang melintang di dunia peternakan sapi kurban ya. Apalagi seperti kita ketahui bahwa beberapa hari lagi Hari Raya Idul Adha akan segera dilaksanakan. Diketahui kala itu Ahmad langsung diminta untuk mengirimkan nomor rekening yang mana salah satu sapi miliknya akan dibeli oleh Presiden Republik Indonesia. Kala itu beberapa hari kemudian benar saja langsung datang petugas dari staf dari Istana Kepresidenan ditemani dengan sejumlah pegawai dari Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tengah yang langsung mengecek ataupun melihat sapi mana yang sekiranya akan cocok dijadikan untuk dikurbankan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nanti. Setelah dilakukan proses pemilihan ataupun seleksi yang cukup ketat, kemudian terpilihlah seekor jenis sapi berjenis sapi brengos, yang ini merupakan sapi persilangan antara sapi limosin dan sapi PO. Diketahui sapi tersebut mencapai berat hampir sekitar 1 ton ya, ataupun dengan total berat sekitar 937 kg dengan postur tubuh yang tinggi besar dan kondisi yang sehat serta bugar. Diketahui sapi berwarna hitam legam tersebut saat ini masih ia rawat di peternakan miliknya dan untuk kemudian akan segera diantar ataupun dikurbankan di Kabupaten Bangka Selatan sesuai dengan instruksi dari para pegawai dari staf Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Diketahui Ahmad mengatakan bahwa terjual dengan harga 95 juta rupiah, di mana sebelumnya ia sempat mematok
harga sekitar 100 juta rupiah untuk sapi berukuran ataupun untuk sapi dengan bobot 937 kg. Namun saat itu setelah dilakukan tawar-menawar, akhirnya sapi tersebut terjual dengan harga 95 juta rupiah. Ahmad pun mengaku cukup senang dan gembira karena memang sejauh ini adalah pertama kalinya salah satu sapi di peternakan miliknya dibeli oleh orang nomor 1 di Indonesia. Apalagi mengingat saat ini virus PMK masih mengintai di sejumlah daerah, namun dirinya merasa dengan adanya pembelian sapi dari Presiden Joko Widodo ini diharapkan dapat meningkatkan ataupun menambah offset penjualan sapi kurban miliknya. Mungkin demikian yang bisa laporkan rekan Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Arya dari Mangapas atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, seorang selebgram bernama Dinda Yuliana menuding Kanit Reskrim Polsek Percut Setuan, Ibtu Bambang Nurmionon, yang merupakan sepupunya melakukan pemerasan. Pemerasan tersebut diduga dilakukan agar dapat menyelesaikan perkara kasus penipuan yang sedang dijalani oleh Dinda dapat diselesaikan. Kanit Reskrim Polsek Percut Setuan, Ibtu Bambang menceritakan bahwa kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh Dinda Yuliana yang merupakan seorang selebgram sudah bergulir sejak tahun 2021 silam di Polrestabes Medan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Vian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Vian. Ya, baik rekan kita dan juga para penonton. Ya, memang ada seorang selebgram asal Kota Medan melaporkan Kanit Reskrim Polsek Percut Setuan, di mana dengan tudingan bahwasanya Kanit Reskrim Polsek Percut Setuan itu Bambang melakukan pemerasan terhadap dirinya. Saat itu dia mengatakan bahwasanya Kanit Reskrim Polsek Percut Setuan ini meminta sejumlah uang kepada dirinya untuk menyelesaikan kasusnya yang ada di Polsek Percut Setuan. Saat itu si selebgram ini memang dilaporkan oleh salah seorang korbannya bernama Kiki atas kasus arisan ruas yang dimana si korban ini mengalami kerugian sekitar 64 juta. Nah, di sana kasus itu terjadi sejak tahun 2021 dan hingga sampai hari ini bergulir. Lalu si selebgram ini mencoba meminta tolong kepada si Kanit Reskrim ini untuk agar permasalahan tersebut diselesaikan. Namun Kanit Reskrim ini menyarankan bahwasanya si korban ini harus memanggil saksi ahli untuk dimintai keterangan terkait kasus yang bergulir di Polsek Percut Setuan. Nah, dengan dari situ ternyata mendatangkan saksi ahli ini membutuhkan biaya sekitar 30 juta, di mana Kanit Reskrim ini menyarankan agar agar dibayar begitu biar datang saksi ahli ini untuk dimintai keterangan ataupun untuk melakukan melakukan perimbangan atas dugaan kasus penipuan yang menjerat si selebgram ini. Nah, setelah dari situ mereka pun bercakap-cakap. Tak lama kemudian, beberapa hari kemudian, dia pun lantas memviralkan si Kanit Reskrim ini karena telah melakukan pemerasan terhadap dirinya. Nah, dari situ si selebgram ini tadi pagi mendatangi Polda Sumatera Utara untuk melaporkan Kanit Reskrim ini atas tudingan kasus pemerasan. Nah, terkait hal tersebut, kita kemarin sempat mewawancarai Kanit Reskrim Polsek Percut Setuan, di mana dia mengatakan bahwasanya si selebgram ini merupakan keluarga kandungnya ataupun sepupunya, di mana saat itu memang si selebgram ini yang bernama Dinda ini telah ditetapkan sebagai tersangka di polsek tersebut. Namun karena keluarga, si Dinda ini memintalah pertolongan kepada si Kanit Reskrim ini. Nah, saran Kanit Reskrim itu adalah mendatangkan saksi ahli. Namun si Dinda ini mengatakan bahwasanya dia tidak mempunyai uang. Dia hanya memiliki uang sekitar 3 juta rupiah.
Lalu si Kanit Reskrim ini mengatakan bahwasanya penuhi saja jika mau diselesaikan masalahnya, yaitu mendatangi saksi ahli. Nah, percakapan yang 3 juta itulah yang ditudingkan oleh si Dinda bahwasanya si Kanit Reskrim lah yang melakukan permintaan uang itu untuk dirinya. Nah, sampai sejauh ini tadi pagi laporan dari si Dinda ini sudah diterima di Polda Sumatera Utara, dan untuk selanjutnya mungkin kedepannya akan kita lakukan konfirmasi kepada unit Propam bagaimana penanganan kasus tersebut. Ya, sekian dari saya, Perda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Vian dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Percut Setuan, yaitu Bambang Nurmionon dan juga kuasa hukum Dinda Yuliana Joko Situmeang. Berikut liputannya untuk Anda. Hasil gelarnya itu adalah untuk mendatangkan saksi ahli. Nah, saksi ahli ini saya sarankan sama si Dinda untuk perimbangan. Manakala nanti sebagai perimbangan ini, maka saya sarankan sama si Dinda untuk dia yang menghadirkan saksi ahli. Dan itu saya dia bertanya kepada saya untuk dananya seperti apa, saya nggak paham. Dinda, kamu coba aja kalau jalan pengacara kamu akan lebih paham. Nah, durasinya itu sekitar 1 jam saat itu. Setelah itu kita bubar. Nah, setelah pulang saya berulang kali chatnya sesuai yang ada beredar yang di situ. Di situ chatnya isinya ada beberapa kali, cuma tidak saya respon, hanya dia bilang setelah saya baca chat itu, "Oh, uang Dinda ada 3 juta, tolong dibantu loh." Saya hanya membilangkan bahwasannya penuhi aja deh. Penuhinya itu adalah penuhi aja saksi ahli yang kita minta, sehingga terjawab ataupun bisa jadi perimbangan bisa diperimbangan di perkara nanti. Kemudian setelah itu berjalannya waktu, kami panggillah sebagai saksi dia. Nah, setelah kami saksi 1 kali 24 jam kami periksa lebih lanjut, sehingga kami tetapkan sebagai tersangka dalam kasus. Namun saya selaku keluarga juga saya menyarankan kepada Dinda untuk berdamai. Dasar kedatangan kita ke Propam Polda Sumut ini apa gunanya? Kedatangan kita ke Propam Polda Sumut ini sesuai dengan berita yang sudah viral di Kota Medan itu. Kita penuhi janji untuk melaporkan secara resmi ke Propam Polda Sumut terkait adanya dugaan pemerasan terhadap klien saya Dinda Yuliana dan juga tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh jajaran Reskrim Polsek Percut Setuan. Seperti apa, Pak? Tidak profesionalnya? Tidak profesionalnya termasuk dalam penanganan perkara milik klien saya, di mana Desember 2020 klien saya ini beserta sekitar 44 korban itu sudah. Video penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Lokasinya di Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitu, Kabupaten Sidrap. Dalam rekaman video yang berdurasi 1 menit 57 detik tersebut, tampak sekelompok orang mendatangi seorang warga bernama Zainuddin di lapak penjual ayam. Mereka terlihat saling adu mulut. Dan tiba-tiba seorang yang mengenakan pakaian kaos lengan panjang warna hitam mengambil badik yang diselipkan di pinggangnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Nining Anggriani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nining. Ya, baik, terima kasih Firda. Baik Tribuners, untuk diketahui video viral terkait penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang ini yang diduga merupakan kelompok waria menyerang korban bernama Zainuddin. Nah, dalam video yang beredar tersebut ada narasi yang mengatakan bahwa penyerangan tersebut dikarenakan buntut dari gagalnya acara fashion show waria di Kabupaten Sidrap. Dari keterangan Zainuddin mengatakan ia mengklaim bahwa penyerangan ini dia diserang karena buntut dari gagalnya kegiatan fashion show waria di Tanru Tedong Sidrap, sehingga ia didatangi oleh sekelompok waria.
Nah, dari penyerangan ini pun Zainuddin melaporkan kejadian ini ke kantor polisi ya, dan sementara diproses Tribunars. Menyikapi hal itu, sekelompok waria di Kabupaten Sidrap ini angkat bicara soal video yang beredar dengan narasi penyerangan waria terhadap warga tersebut. Nah, salah satu perwakilan waria, Haji Agustina, menyayangkan video yang beredar tersebut karena tak menampilkan keseluruhan video Tribunars. Nah, Haji Agustina mengatakan seharusnya video yang tersebar itu tidak terpotong-potong supaya kejadiannya bisa dilihat secara keseluruhan. Justru video yang beredar itu terkesan kalau warialah yang salah. Itu menurut pengakuan dari pihak sekelompok waria ya, Tribunars. Nah, kemudian Haji Agustina juga mengatakan awalnya rekan-rekan warianya itu mendatangi tempat penjualan ayam Amiruddin Beddu di Pasar Tambet Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, Sulsel pada Sabtu kemarin. Nah, mereka datang untuk bersilaturahmi serta meminta klarifikasi soal postingan dugaan penghinaan oleh Amiruddin Beddu dan Zainuddin yang dilakukan kepada waria. Nah, kalau misalnya korban Zainuddin mengatakan bahwasannya kejadian ini buntut dari penyerangan waria, buntut dari gagalnya fashion show waria di Sidrap itu, ternyata menurut sekelompok waria di Sidrap ini bukan hal itu yang menjadi pemicu, namun ternyata pemicunya adalah karena Amiruddin dan Zainuddin ini melakukan dugaan penghinaan yang ditujukan kepada waria di akun Facebook. Nah, menurut Agustina, waria datang baik-baik dan mengucapkan salam saat tiba di tempat itu, malah mereka yang tidak membalas salam yang diucapkan teman-teman waria. Nah, ia menuturkan komentar Amiruddin Beddu dan Zainuddin di salah satu postingan di Facebook itu menyinggung perasaan waria di Sidrap. Dalam postingan di Facebook itu, akun Zainuddin berkomentar bahwasannya dia tidak bakal mengundang waria jika ada hajatan karena hal ini bisa ibadah mereka tidak bisa diterima selama 40 hari jika mengundang waria. Nah, postingan komentar-komentar Zainuddin yang seperti itu membuat sekelompok waria di Sidrap merasa tersinggung Tribunars. Nah, kemudian ada postingan Amiruddin Beddu juga yang berkomentar pada postingan Facebook tersebut bahwasannya dia diduga menyudutkan kaum waria sehingga sekelompok waria di Sidrap ini merasa tersinggung. Nah, Haji Tina pun melaporkan postingan ini ke kantor polisi ya, Tribunars. Jadi mereka sama-sama melapor dengan keterangan yang berbeda, yakni korban Zainuddin mengatakan pelaporannya yakni terkait dugaan pengancaman, sementara pihak dari kelompok waria melaporkan terkait penghinaan di media sosial. Seperti itu, Tribunars. Dan kemudian info terbaru yang kami himpun dari Polres Sidrap sendiri mengatakan bahwasanya memang sudah dilaporkan masing-masing dari kedua belah pihak dan sementara ditangani. Seperti itu, Tribunars. Ya, baik, terima kasih rekan Nining dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. MS 18 tahun, saksi kunci kasus dugaan pembunuhan seorang nenek tua di Desa Bocek, Karangploso, Kabupaten Malang, meninggal dunia pada Minggu 3 Juli dini hari. Kabar tersebut dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Malang, AKP Doni Christian Baralangi. Doni menjelaskan jika sang saksi kunci meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSSA Kota Malang. Korban kemudian langsung dikebumikan di pemakaman Desa Manggisari, Kecamatan Karangploso. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang. Ada Erwin Wicaksono yang akan melaporkannya. Silakan rekan Erwin. Ya, baik, terima kasih Firda. Ya, memang benar bahwa saksi kunci dalam kasus dugaan pembunuhan seorang nenek tua di Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, diketahui telah meninggal dunia. Kabar tersebut disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Malang, AKP Doni Christian Baralangi, yang menerangkan jika korban meninggal saat mendapat perawatan di RSA Kota Malang. Dan untuk kondisi korban sendiri meninggal karena
dipastikan karena gagal bernafas, karena memang saat sang nenek ditemukan tewas di rumahnya. Korban saksi kunci ini juga mengalami luka-luka di sekujur leher, dan sehingga ketika dirawat di rumah sakit, luka-luka tersebut tak kunjung sembuh, dan hingga akhirnya membuat saksi kunci ini meninggal dunia sebelum diperiksa oleh kepolisian. Nah, ketika polisi melakukan pengembangan atas kasus tersebut, muncul dugaan jika bahwa saksi kunci ini juga disebut-sebut sebagai terduga pelaku pembunuhan seorang nenek tua berinisial W tersebut. MS diduga sebagai dalang utama pembunuhan ini karena memang sebelumnya diketahui ada petunjuk yang mengarah pada adanya kecekcokan ataupun konflik yang menyertai antara W, korban berinisial W, dengan MS ini. Sehingga konflik-konflik tersebut, rangkaian konflik tersebut juga menjadi di titik temu antara dugaan yang menyebutkan jika MS ini merupakan tersangka utama dalam kasus pembunuhan nenek tua tersebut. Dan ketika kami konfirmasi pula dari Kasat Reskrim yang menerangkan jika kasus ini sangat kemungkinan besar akan dihentikan karena adanya fakta saksi kunci yang merupakan terduga pelaku juga kondisinya sudah meninggal dunia, sehingga dipastikan kasusnya terhenti. Dan saat ini polisi sedang menggelar perkara untuk memutuskan langkah ataupun proses hukum dari kelanjutan kasus yang menghebohkan warga Desa Bocek, Kecamatan Karangploso ini. Begitu, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Erwin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Depresi mengidap diabetes, pria di Bandar Lampung menghilang selama 4 hari. Kemudian pria yang diduga depresi akibat penyakit diabetes itu ditemukan sudah meninggal dunia di rumah kosong di wilayah Bandar Lampung. Padahal keluarganya di Bandar Lampung sempat mengumumkan melalui media sosial hilangnya pria paruh baya yang diperkirakan depresi tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Hendra Syaputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hendra. Baik, terima kasih rekan Firda dan juga Tribuners ya. Terkait adanya penemuan jasad pria Parubaya ya kemarin di Forum BKP ya, Bukit Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Informasi yang kami dapati bahwasanya pada hari Sabtu kemarin telah ditemukan satu jasad pria berusia kurang lebih 48 tahun yang memang sebelumnya sudah beredar di beberapa media sosial di Lampung terkait orang hilang ya, yang memang sudah hilang sejak tanggal 28 Juni 2022 2022 kemarin, yang memang sudah berselang 4 hari daripada penemuan jasad tersebut, yang memang sudah terkonfirmasi bahwasanya jasad yang ditemukan adalah salah satu orang hilang yang kemarin transfer di media sosial. Terkait kronologi, memang bahwasanya diduga jasad kemarin itu meninggal dikarenakan memang sakit ya. Menurut penuturan daripada masyarakat setempat, pria dengan inisial RF tersebut mengalami sakit yang sudah berkepanjangan, dan memang sengaja, berinformasi yang kami dapati, sengaja pergi dari rumah dikarenakan memang tidak ingin merepotkan keluarga yang memang mengurusnya. Informasi juga bahwasanya sakit yang dialami berupa diabetes ya, seperti yang disebutkan Firza tadi. Dan juga selain daripada itu, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian apakah kematian daripada jasad tersebut pure dikarenakan sakit atau memang ada indikasi bunuh diri. Sejauh ini yang kami dapati adalah masih pure ya, dalam keadaan sakit, yang memang mengasingkan diri ke lokasi yang kemarin sudah kita cek ya, di salah satu rumah kosong yang memang pembangunannya tidak dilanjutkan lagi oleh pihak pengembang, yang memang berjarak kurang lebih 200 meter ya dari lokasi rumah korban sendiri. Untuk korban, jasad yang ditemui kemarin memang asli domisili orang atau tinggal di
Perum Bukit Kemiling Permai itulah, di Blok R atau di belakang rumah yang kemarin kita temui jasadnya. Seperti itu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Hendra dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Peristiwa kecelakaan maut yang melibatkan truk pengangkut ayam dan bus Prima Jasa terjadi pada Minggu 3 Juli sekira pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Lokasi kecelakaan tepatnya di Jalan Tol Cipali, kilometer 93.600A, jurusan Cikopo Palimanan, tepatnya di Kampung Cipendei, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang, dan mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 8 luka-luka. Dalam kecelakaan tersebut, sang sopir truk Colt Diesel bernomor polisi B9883VDA dan bus PU Prima Jasa bernomor polisi B7291FGA meninggal dunia dan 8 penumpang bus Prima Jasa mengalami luka-luka. Untuk mengetahui bagaimana kronologi hingga update terkini mengenai korban, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jabar, ada Ahya Nurdin yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Ahya. Baik, terima kasih rekan Firda. Saat ini saya melaporkan langsung di belakang saya ini adalah lokasi tempat kejadian kecelakaan maut yang terjadi kemarin sore. Dalam peristiwa tersebut berdasarkan keterangan pihak PJR dan Polisi tersebut diduga oleh yang bernama Abdul Aziz dalam posisi mengantuk sehingga saat membawa kendaraan posisinya dalam keadaan sedang dan tiba-tiba di TKP kendaraan tersebut oleng hingga masuk atau menerobos ke jalur yang berlawanan ke jalur dari arah Jakarta menuju Cirebon. Dari waktu yang sama ketika mobil tersebut masuk ke jalur Jakarta Cirebon, datanglah sebuah kendaraan bus Prima Jasa yang akhirnya bertabrakan. Bus tersebut hingga nyungsep ke parit, sementara untuk truk tersebut pengangkut ayam berguling hingga ratusan ekor ayamnya pun mati di tengah jalan dan sempat menimbulkan kemacetan yang cukup panjang hingga 3 jam. Dalam peristiwa tersebut, kabarkan 8 orang mengalami luka-luka dan 2 orang meninggal dunia di tempat. Posisi yang korban yang meninggal dunia sendiri adalah Abdul Aziz, yaitu pengemudi truk pengangkut ayam yang meninggal di TKP dengan kondisi terpental karena mobil tersebut terguling. Kemudian supir bus Prima Jasa meninggal akibat terpencet kursi bus tersebut sehingga tidak sempat dilarikan ke rumah sakit dan meninggal di TKP. Sementara untuk korban, semua korban yang mengalami kecelakaan tersebut dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Sementara untuk proses evakuasi kendaraan sendiri berlangsung hingga pukul 9 malam melihat kondisi truk yang hancur, berantakan, serta muatan truk berupa ayam yang juga berserakan di jalan. Dia baru bisa dievakuasi sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kedua kendaraan sudah dievakuasi ke pos PJR di kawasan Cilameru, Kabupaten Subang. Sementara untuk kasus kecelakaan ini saat ini sedang ditangani oleh unit Satlantas Polres Subang. Baik, demikian yang bisa saya laporkan langsung dari lokasi kejadian tepat di belakang saya melaporkan. Kembali Baik, terima kasih rekan Ahya Nurdin dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pemasangan instalasi listrik di kawasan Embung Indulung di Amal akhirnya bisa terrealisasi sejak awal Juli 2022 kemarin. Hal ini pasca diperjuangkannya oleh anggota Komisi 6 DPR RI, Dedi Sitorus, bersama Perumda Air PDAM Tirta Alam Kota Tarakan ke pusat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Andi Pausia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andi. Ya, baik rekan Firda, selamat petang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, pemasangan instalasi listrik di kawasan Embung Indulung di wilayah Amal akhirnya bisa terrealisasi sejak awal Juli 2022.
2022 kemarin. Dan memang sudah dilakukan tinjauan untuk progresnya sendiri. Maksudnya tim Balai Wilayah Sungai Lima Kaltara itu tanggal 2 Juli 2022 kemarin. Dikatakan Direktur Perumda Air PDAM Tirta Alam Kota Tarakan, Bapak Iwan Setiawan, memang dalam hal ini PLN akhirnya menyeriusi untuk menghadirkan listrik di Embung Indulung karena diakui pihaknya sudah sangat lama mengharapkan Embung Indulung itu beroperasi. Dikatakan Iwan Setiawan sendiri, memang untuk Embung Indulung sebenarnya jika dioperasikan memiliki sumber air baku yang berlimpah karena itu semua bersumber dari serapan hutan lindung yang ada di sekelilingnya. Untuk daya tampungnya sendiri, Embung Indulung itu berkapasitas sekitar dengan kedalaman 8 meter, sehingga memang saat ini belum dioperasikan karena listrik belum masuk ke Embung Indulung. Dan memang dikatakan Iwan Setiawan untuk instalasi pengolahan air atau IPA amal menunggu masuknya listrik yang diberikan dari PLN. Akhirnya setelah 1,5 tahun atau 1,5 tahun diperjuangkan sampai ke pusat, dan akhirnya listrik bisa masuk ke Embung Indulung. Dan memang untuk operasi listrik dari PLN ini sendiri nantinya akan dioperasikan alat pompa dan pipa, kemudian dari Embung Indulung akan mengalirkan airnya ke Embung Binalatung yang memang selama ini Embung Binalatung juga hanya dapat menampung air dan tidak memiliki sumber air baku. Kemudian di tempat yang sama, manajer PT PLN Persero UP3 Kaltara, Bapak Aditya Darmawan mengungkapkan dalam hal ini Perumda Air PDAM Tirta Alam Tarakan sudah tuntas membayarkan untuk pemasangan instalasi listrik penyambungan baru di Embung Indulung di wilayah Binalatung atau di wilayah Amal. Dan pihaknya menjanjikan estimasi sekitar 2 bulan jaringan instalasi sudah bisa selesai dikerjakan sampai ke Embung Indulung. Dan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan beberapa stakeholders terkait, baik PUPR, PDAM, dan juga dari PLN sendiri. Dan ia juga mengatakan total untuk pemasangan total daya yang dipasang dari PDAM sendiri sekitar 345 kilovolt ampere, dan rencananya dari PDAM sendiri akan menambah lagi sebesar 555 kilovolt ampere jika dari PDAM sudah memiliki gardu listrik. Demikian rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Andi Bausia dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners keterangan dari Iwan Setiawan, Direktur Perumda PDAM Tirta Alam Kota Tarakan, dan juga Aditya Darmawan, Kepala UP3 PLN Kaltara. Berikut liputannya untuk Anda. Hutan lindung itu, iya kan, nah itu debitnya besar, 250 liter per detik. Nah itu kita mau pompa ke IPA Kampung 1, nggak ada listriknya, pompanya sudah siap, semuanya sudah siap. Semua sudah siap, cuma listriknya nggak ada. Nah ini yang mau kita percepat, sebenarnya kalau sudah dipasang, tahun lalu itu kan 1,5 tahun itu, nganggur itu. Kalau tahun lalu kita pasang, itu sudah tidak ada masalah tahun ini. Dengan IPA Binalatung itu, Embung Binalatung, tidak ada masalah. Mudahan tahun ini kita terpasang, karena PLN sudah mulai kerja itu di Amal saya lihat. Kalau itu terpasang, insya Allah tahun depan tidak ada masalah. Kondisi ekstra lah ya, jadi bukan bangunan normal ya, kita mobil bergerak itu, unit mobil bergerak atau unit gardu bergerak kita tarik ke sini, walaupun secara akses jalan itu tidak memungkinkan, tapi tadi sudah kita koordinasi dengan PU untuk dibantu ya pemadatannya. Alhamdulillah, intinya kita di sini sinergi ya sama PU sama PDAM untuk melayani masyarakat baik dari sisi kelistrikan maupun air. Mungkin itu dari saya. Untuk kekuatan atau dayanya Pak, kalau daya kemarin untuk PDAM membayarkan PB itu di 345 kVA. Jadi yang dibayarkan oleh PDAM kemarin 345, tapi rencana mereka mau tambah daya dari 345 ke 555 kVA.
Tapi tentunya karena PU maupun PDAM tidak memiliki gardu pelanggan, diusahakan mereka akan membangun. Di tangan dingin para pemuda Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, dibalut dengan sentuhan kreativitas tanpa batas tentunya dapat meraup keuntungan materi. Seperti yang dilakukan oleh Bim Bim dan Dimas serta teman-temannya yang bergabung dalam komunitas Garis Asal Pangkal Pinang. Dari belasan orang tersebut, limbah kayu bisa disulap menjadi kerajinan hiasan rumah yang bermanfaat dan memiliki nilai jual yang tinggi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Cepi Marlianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Cepi. Ya, baik, terima kasih Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun berada. Memang sebuah karya kerajinan tangan asal dari beberapa pemuda di Kota Pangkal Pinang memang cukup menggembirakan, di mana memang dari tangan para pemuda, terutama dari komunitas Garis Kota Pangkal Pinang sendiri, dari tangan dingin mereka mampu menghasilkan sebuah karya kerajinan tangan yang bernilai jual tinggi, seperti yang diungkapkan oleh Dimas, di mana ide kerajinan pembuatan kreativitas tangan tersebut dibuat dari limbah kayu. Ide tersebut sendiri muncul saat dirinya dan bersama belasan kawan-kawan lainnya yang tergabung dalam komunitas Garis melihat banyaknya limbah kayu, bekas mebel, dan dari tempat pemotongan pohon yang ada di tempat pembuangan akhir di Kota Pangkal Pinang. Selama ini seperti diketahui memang kayu-kayu tersebut hanya berakhir di tungku pengapian. Melihat peluang tersebut, komunitas Garis sendiri terutama Dimas dan Bim yang menjadi pelopor tersebut bersama teman-temannya mencari ide dengan berselancar di dunia maya. Imbasnya sendiri mereka menemukan ide kreatif terutama dengan membuat kerajinan tangan dan kayu-kayu bekas limbah yang tidak terpakai tersebut. Selain itu juga untuk ide pembuatan kerajinan tangan tersebut memang bermulai sejak tahun 2019 yang lalu, di mana saat itu tren hiasan rumah dari kayu khususnya sedang naik daun di Kota Pangkal Pinang. Dimas sendiri mengaku dirinya beserta beberapa orang yang lain yang tergabung dalam komunitas tersebut memang tidak memiliki ilmu ataupun keahlian tersendiri dalam membuat kerajinan dari kayu tersebut. Namun hanya berbekal dengan kemauan yang kuat dan didukung oleh tekad, mereka memberanikan diri untuk terjun ke dunia kerajinan kayu tersebut. Saya memang pada proses pembuatan kerajinan kayu tidak selalu mulus, di mana butuh puluhan kali percobaan agar limbah-limbah kayu tersebut dapat diolah menjadi berbagai macam kerajinan tangan, mulai dari asbak, kemudian piring, sendok, garpu, gelas, mangkok, hingga hiasan akuarium dan beberapa perkakas lainnya. Ya, mereka memang pada saat awalnya tersebut mereka sendiri sempat ingin menyerah, namun dengan dukungan yang ada, komunitas tersebut kembali bertekad untuk dapat menjajakan hasil karya tersebut di pasar ke Kota Pangkal Pinang. Di mana selama kurun waktu 3 tahun terakhir sudah ratusan bahkan ribuan kerajinan limbah kayu yang mereka buat. Bahkan dalam sebulan sendiri komunitas Garis sendiri mampu memproduksi hingga 50 buah kerajinan tangan, mulai dari sendok, asbak, dan lain sebagainya. Hal itu juga tergantung dari tingkat dan kerumitan kerajinan kayu sendiri, kerajinan dari kayu limbah tersebut. Di mana memang saat ini komunitas Garis tersebut hanya mengandalkan alat-alat seadanya, namun tetap mengutamakan kualitas. Sementara itu untuk produksi kerajinan berbahan limbah kayu tersebut selama 3 tahun terakhir, komunitas Garis sendiri mampu meraih omset hingga jutaan rupiah per bulannya. Bahkan setiap anggota komunitas Garis sendiri yang merupakan pekerja paruh waktu bisa meraup penghasilan tambahan. Untuk harga kerajinan dari limbah kayu sendiri dibanderol mulai harga 15.000 hingga 200.000 per buahnya, tergantung kembali lagi kepada tingkat kerumitan dan kualitas kayu yang digunakan. Di mana saat ini untuk kayu yang digunakan sendiri berjenis kayu mahoni, di mana jenis kayu tersebut memang sangat dapat digunakan untuk menjadikan beberapa jenis furniture.
pemasaran produk tersebut saat ini juga hanya mengandalkan media sosial dan ditempatkan di beberapa dari galeri-galeri yang ada di kota Pangkal Pinang, khususnya galeri oleh-oleh yang ada di ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun pihaknya komunitas garis sendiri sampai saat ini terus mengembangkan beberapa kerajinan lain seperti miniatur kapal, miniatur kapal finish, guna jam tangan, digital maupun kacamata. Hal itu diharapkan mampu meningkatkan branding garis sendiri dan produk-produk lokal asal kota Pangkal Pinang. Begitu rekan Firda kembali. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangkapas Cepi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Dimas, anggota komunitas Garis, kemudian juga Bim-Bim dan juga anggota komunitas Garis. Berikut liputannya untuk Anda. Dari awal kita memulai usaha ini dari tahun 2019 akhir lah. Awal mula kita ngebentuk ini dari kita iseng-iseng ngumpul-ngumpul sama teman-teman kan. Ada juga abang-abang kita yang membimbing kita juga untuk lebih berkarya juga ya. Banyak sih kalau dari kendalanya ya. Dari segi kemampuan alat juga, dari segi kemampuan kita juga terbatas kan, baru belajar juga kan. Tapi intinya kita mau belajar. Itulah salah satu itu Bang ya, salah satu keinginan kita juga untuk keinginan kita semua untuk lebih memotivasi pemuda-pemuda Bangka juga Bang. Lebih dikhususin ya Bang ya. Saat ini itu sih kita punya target untuk sampai ke sana. Tapi untuk target menuju ke sana kita harus, maksudnya tuh kayak di kitanya dulu harus benar-benar kayak lebih siap dulu sih, baru kita bisa langsung bicara lebih jauh. Penjual kambing di Jalan Bunggasi, Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari menjual kambing mulai dari Rp2 juta hingga Rp4,5 juta. Pemilik kandang penjual kambing, Ardi, mengatakan harga tersebut sedang naik dibandingkan harga jual kambing tahun lalu, di mana kenaikan itu cukup tinggi, yakni 700 ribuan per ekor kambingnya. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra, ada Amelda Devi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amel. Ya, terima kasih rekan Firda. Menjelang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban 2022 ini, penjual hewan ternak seperti sapi dan kambing sedang marak-maraknya diburu oleh umat muslim, khususnya di Kota Kendari. Ya, salah satu penjual kambing yang kami temui di Jalan Bunggasi, Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari ini menjual kambing-kambing hewan ternak yang ia peroleh dari beberapa peternakan dari berbagai macam kabupaten, Firda. Jadi Ardi, si pemilik kandang penjual kambing ini, mengambil stok kambing-kambing ini dari beberapa kabupaten, mulai dari Konawe Selatan, Konawe Utara, bahkan menyeberang hingga ke Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Ya, seperti yang Firda sampaikan di awal tadi, bahwa harga kambing yang dijual menjelang Idul Adha 2022 ini meningkat atau naik dibandingkan harga kambing di tahun lalu, di mana kenaikannya itu sebesar 700.000 hingga 700.000-an per ekornya. Ya, di mana harga paling murah sekarang itu 2 juta, sedangkan di tahun-tahun sebelumnya Ardi menyampaikan bisa menjual per ekor kambingnya itu seharga 1,5 juta hingga 1.700.000, namun kini karena harga kambing naik, tidak ada lagi harga seperti itu, dan yang paling rendah adalah 2 juta. Ya, penentuan harga ini berdasarkan bobot kambing dan juga usianya. Ya, harga kambing yang 2 juta ini merupakan kambing berusia 1 tahun hingga 1,5 tahun dengan bobot sekiranya mulai dari 8 kg. Kemudian untuk harga kambing tertinggi yakni
4,5 juta atau 4.500.000 dengan bobot kambing sekitar 50-an kilogram dan usianya di atas 3 tahun, Firda. Ya, tentu Halo, rekan Amel, bisa mendengar kami dari studio? Ya. Halo, rekan Amel. Iya, halo Ya, Firda. silakan dilanjutkan, rekan Amel. Ya, baik. Jadi untuk harga-harga sapinya ini tadi dari 2 juta sampai 4,5 juta. Kemudian yang dijual merupakan kambing-kambing yang telah memenuhi syariat Islam, diantaranya sudah berusia 1 tahun ke atas. Kemudian kesehatannya sendiri sudah dipastikan dalam kondisi sehat kambing-kambing ini, meskipun di Kota Kendari, Firda, perlu kami sampaikan sedang memasuki musim hujan, sehingga tentu akan berakibat pada kesehatan hewan-hewan ternak. Namun para peternak dan penjual hewan, khususnya untuk hewan kurban di Kota Kendari ini, sudah mengantisipasi hal tersebut dengan rutin membersihkan kandang kambing maupun kandang sapinya. Ya, jadi dipastikan kambing-kambing ini tidak terjangkit penyakit apapun dan sehat untuk dikonsumsi saat Idul Adha nanti, maupun dikonsumsi untuk hal lainnya. Ya, kemudian selain bisa datang langsung ke lokasi kandang ini, Firda, Ardi juga menyiapkan jasa pengantaran kambing hingga ke rumah si pembeli, namun hanya untuk wilayah Kota Kendari. Ya, pengantaran kambing ini dikenakan biaya 50.000 per 1 kali mengantar. Kemudian di tempat penjualan kambing milik Ardi ini juga menyediakan jasa pemotongan hewan untuk kurban nanti dengan biaya yang dikenakan itu Rp100.000 untuk ukuran sapi sedang dan kecil, sedangkan ukuran sapi yang besar dikenakan biaya Rp150.000. Ya, selain jasa pemotongan dan pengantaran, Ardi juga menyediakan jasa memasak. Jadi bagi warga Kota Kendari yang enggan untuk mengolah daging kambing, bisa langsung diolah menjadi hidangan apapun sesuai dengan permintaan dari si pembeli. Ya, untuk biaya memasaknya sendiri dikenakan tambahan sekiranya Rp500.000 hingga Rp700.000. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Amelda dari Tribun News Ultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari pemilik kandang penjual kambing bernama Ardi. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau biayanya dong, biaya pemotongannya kan 100.000 1 ekor gitu. Ada juga kalau agak besar juga kita minta tambahan karena yang kerja itu dia bilang besar toh, maksudnya juga kalau besar lama juga dikerjanya. Beda yang sedang-sedangnya harga-harga di bawah 3 jutaan itu 100.000, di atas 3 juta itu 150. Jadi itu kan dibagi 2 ongkosnya, maksudnya yang potong 50, yang kulit di 100. Kalau 100.000 50. Punya usaha sendiri jual beli kambing. Kalau masalah harganya kayak Mbak. Kalau harganya sekarang beda dari tahun kemarin ya. Karena yang biasa kita jual standarnya itu. Sebuah minibus Honda CR-V berplat nomor B1887 KLP di Pangandaran terjun ke dalam jurang. Kondisinya rusak parah. Pada Senin 4 Juli, minibus yang mengalami kecelakaan tunggal tersebut dalam kondisi terbalik dan mengalami rusak parah pada bagian bodi minibus. Tak lama kemudian, minibus jenis Honda CR-V tersebut langsung dievakuasi oleh tim derek yang berada di wilayah Kalipujang. Diketahui sebelumnya, kecelakaan tunggal yang menimpa minibus CR-V terjadi di Jalan Raya Kalipujang, Pangandaran, tepatnya di Dusun Karangsari RT 4 RW 1 Desa Putra Pinggan, Kecamatan Kalipujang, Kabupaten Pangandaran pada Minggu 3 Juli sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Patna yang akan melaporkannya. Silakan rekan Patna.
Baik, Firda. Selamat sore Tribuners. Saya melaporkan langsung dari Pangandaran ya, kejadian kecelakaan tunggal yang menimpa sebuah minibus sejenis CRT berplat nomor 1887 KLP yang terjadi di wilayah Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran pada Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 malam. Dan menurut awal informasi yang saya dapat dari lapangan, kejadian itu berawal dari ketika kendaraan minibus tersebut melaju dari arah Kalipucang atau Banjar menuju Pangandaran. Namun di lokasi kejadian, tepatnya di wilayah Dusun Karangsari, Desa Putra Pinggan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, mengalami kecelakaan yang awalnya diduga remblong dan langsung terjun ke jurang yang dalamnya sekitar 15 meter. Nah, kemudian pada pagi hari Senin sekarang, sekitar tanggal 4 Juli 2022, dari pantauan Tribun Jabar ID di lapangan, mobil tersebut kondisinya sangat rusak dan dalam posisi terbalik ketika di bawah jurang. Nah, tak lama kemudian minibus tersebut dievakuasi oleh tim derek yang berada di wilayah Kalipucang dan langsung dibawa dievakuasi ke lokasi tersebut. Nah, menurut keterangan kepolisian, kejadian itu tidak jauh berbeda dengan keterangan awal dari salah satu saksi yang saksi mata yang terjadi pada malam hari, bahwa kecelakaan tersebut berlangsung ketika mobil tersebut dari arah Kalipucang atau Banjar menuju Pangandaran. Namun mobil tersebut dinyatakan remblong dan langsung terjun ke dalam jurang yang dalamnya sekitar 15 meter dari badan jalan. Dan untuk kondisi penumpang dan supir malam juga sudah dievakuasi ke rumah korban dan langsung ditangani oleh tim dari medis dan juga dari tradisional, yaitu secara pijat. Dan saat ini untuk informasi terakhir, mobil tersebut masih berada di wilayah sekitar lokasi derek yang ada di wilayah Kalipucang. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Patna dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Geger warung atau toko kelontong di Jalan Indra Bangsawan, Raja Basa, Bandar Lampung terbakar pada Minggu 3 Juni malam sekitar pukul 9 malam. Toko milik Harun yang terbakar tersebut tepatnya berada di dekat SPBU, Jalan Indra Bangsawan, Raja Basa, Bandar Lampung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Bayu Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bayu. Ya, selamat sore rekan Firda dan Tribuners Indonesia. Dapat saya informasikan bahwasannya semalam pada pukul 9 malam atau 21.00 WIB terjadi kebakaran yang berada di Jalan Indra Bangsawan, Raja Basa, atau tepatnya dekat Pasar Tempel Raja Basa, atau berdepanan dengan SPBU Raja Basa tersebut. Diduga api berdasarkan dari pengakuan saksi Bapak Johan yang juga dekat dengan warung tersebut, menjelaskan bahwasannya api tersebut diduga karena konsleting listrik pada kejadian tersebut. Dan berdasarkan informasi dari warga juga, api tersebut membumbung tinggi karena di dalam warung tersebut banyak tersimpan sembako atau 9 bahan pokok yang dijual oleh Bapak Harun selaku pemilik warung tersebut. Di antaranya seperti beras, minyak, dan instan dan lainnya. Tapi beruntung gas yang dijual oleh korban pada malam tersebut tidak meledak atau tidak terbakar. Hanya saja kerugian yang ditaksir berdasarkan informasi dari Lurah Raja Basa, Bapak Deki,
Elman Sony bahwasannya kerugian dari korban mencapai 100 juta rupiah dampak dari kebakaran tersebut. Kemudian berdasarkan informasi dari Bapak Kasreskrim Polresta Bandar Lampung, Bapak Denis, Kompol Denis, bahwasannya kepolisian belum bisa melakukan keterangan lebih lanjut karena saat ini polisi masih melakukan identifikasi dan termasuk juga penyebab kebakaran tersebut juga berdasarkan keterangan dari Bapak Denis selaku Kasreskrim Polresta Bandar Lampung, pihaknya belum bisa menyimpulkan. Dan berdasarkan informasi juga dari Camat Raja Basa Bandar Lampung, Bapak Henry Satria Jaya, saat dikonfirmasi Tribun Lampung di lokasi kejadian mengatakan bahwasannya pihak kecamatan sudah mendata dan sudah melakukan identifikasi berdasarkan kerugian-kerugian yang diderita oleh korban. Dan secepatnya setelah didata akan diserahkan hal tersebut kepada Wali Kota Bandar Lampung, Ibu Eva Dwiana, dengan harapan akan ada bantuan-bantuan yang diberikan. Sejatinya menurut Bapak Henry, pamong itu harus hadir setiap ada musibah yang terjadi di tengah masyarakat. Berdasarkan keterangan juga dari Kepala BPBD Provinsi Lampung, Bapak Samsul Rahman, bahwasannya petugas yang diterjunkan dalam kebakaran tersebut ada sekitar 35 orang dan unit damkar yang dikerahkan ada 7 unit. Api berhasil dijinakkan oleh petugas damkar dari pukul 9 kejadian dan berakhir pada pukul 22 WIB malam. Begitu rekan Firda, laporan saya Bayu Saputra dari Bandar Lampung. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Banjirop yang terjadi di pesisir pantai Cipatuguran dan Rawa Kalong, Kelurahan Pelabuhan Ratu, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat berdampak cukup parah. Banjirop yang terjadi sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat pada Minggu 3 Juli kemarin merusak puluhan bangunan rumah warga. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Muhammad Rizal yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizal. Baik, Mei, Firda dan juga Tribuner, dapat saya sampaikan bahwa memang benar telah terjadi banjirop di pantai Palabuhan Ratu, tepatnya di Rawa Kalong dan juga Cipatuguran, Kelurahan Palabuhan Ratu, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang terjadi sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, Minggu kemarin. Informasi yang kami dapat, banjirop ini menyebabkan kerusakan rumah warga dan juga sejumlah bangunan yang ada di sekitar pesisir pantai. Informasi dari BPBD Kabupaten Sukabumi berdasarkan data sementara bahwa kerusakan rumah warga di Kampung Rawa Kalong terdapat 17 rumah mengalami kerusakan mulai dari rusak berat, rusak ringan dan sebagainya. Sedangkan di Kampung Cipatuguran 20-an rumah ikut terancam akibat terjadinya banjirop ini. Saat kami konfirmasi dari pihak Ketua RW 21 di Kampung Cipatuguran mengatakan bahwa warga sangat khawatir terjadinya banjirop susulan, terlebih pada tahun-tahun sebelumnya, tepatnya di tahun 2007 silam, dikatakan Ketua RW Pak Ujang Sudira bahwa pernah terjadi banjirop dan berdampak parah ke rumah warga. Tak hanya di area Kampung Cipatuguran dan juga Kampung Rawa Kalong, banjirop juga sampai ke jalan raya sehingga menggenang jalan raya dan sempat terjadi banjir, dan juga di wilayah pesisir pantai Citepus, tepatnya area pantai Citepus mulai dari RTH hingga Muara dan juga Rawa Kalong, kami kata Pacungdong dan pantai sekitarnya juga mengalami hal yang sama, dan terdapat beberapa warung juga mengalami kerusakan namun tidak begitu parah. Informasi kami dapat dari BPBD bahwa warga yang
sudah mengungsi. Sedangkan warga yang terancam masih ada yang tetap tinggal di rumahnya tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun saat ini warga berharap ada penanganan dari pemerintah agar rasa khawatir mereka tidak begitu lama dengan adanya banjirop tersebut. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Rizal dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Bengkulu, Saudara. Akibat banjir yang terjadi di Provinsi Bengkulu beberapa waktu lalu, kerugian yang dialami ditaksir mencapai 2,5 miliar lebih. Namun jumlah tersebut hanyalah taksiran sementara, mengingat masing-masing kabupaten atau kota yang terdampak banjir belum menyerahkan laporan lengkap secara resmi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bengkulu. Ada Beta Misutra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Beta Misutra. Baik, terima kasih Gerda. Selamat sore Tribuners. Jadi Tribuners dari Provinsi Bengkulu atau Kota Bengkulu itu bisa kami laporkan akibat banjir yang telah terjadi sejak hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 lalu. Itu kerugian yang dialami itu mencapai 2,5 miliar lebih. Namun ini baru taksiran sementara ya dari BPBD Provinsi Bengkulu. Karena saat ini BPBD Provinsi Bengkulu itu sedang mengumpulkan data baik dari kabupaten maupun kota yang sebelumnya terdampak oleh banjir yang melanda di sejumlah wilayah di Kota Bengkulu di Tribuners. Jadi dari data yang dihimpun oleh BPBD juga di Tribuners terdapat sekitar 4.594 KK yang terdampak akibat bencana banjir yang melanda di beberapa wilayah di Tribuners. Jadi dari beberapa wilayah yang melanda ini ada sekitar 4 kabupaten, maksud kami 3 kabupaten dan 1 kota yang terdampak akibat banjir yang melanda Kota Bengkulu Tribuners. Di antaranya yakni Kota Bengkulu sendiri, Kabupaten Seluma, Bengkulu Tengah, Bengkulu Selatan, dan Kota Bengkulu. Oke, untuk korban sendiri tercatat di Kabupaten Seluma itu ada sekitar 2.561 KK yang terdapat di 8 titik banjir, yaitu di Kecamatan Sukaraja, Air Periukan, Lubuk Sandi, Seluma Selatan, Talo Kecir, Ilir Talo, Semindang Asmaras, dan Seluma Utara. Selanjutnya untuk wilayah Kota Bengkulu ada sekitar 5 kecamatan yang terdampak oleh banjir, diantaranya di Muara Bangka Hulu, Sungai Serut, Ratu Agung, Selebar, dan Kampung Melayu. Selain itu ada juga untuk wilayah Kota Bengkulu itu terdapat 6 masjid dan juga 2 kantor lurah, juga ada 2 sekolahan yang ikut terdampak oleh banjir yang melanda kurang lebih sekitar 4 hari di wilayah Provinsi Bengkulu ini Tribuners. Sementara itu dari pantauan kami hari ini, untuk banjir sendiri saat ini kondisinya sudah mulai surut dan beberapa warga sudah mulai berberes-beres termasuk juga membersihkan perabotan-perabotan yang kotor ataupun yang sudah rusak akibat banjir. Dan juga untuk ruas-ruas jalan yang sebelumnya sempat ditutup akibat banjir ini, Tribuners kami laporkan bahwa saat ini sudah mulai lancar kembali dan sudah dapat dilalui kembali oleh masyarakat Provinsi Bengkulu seperti semula. Oke, demikian Firda laporan dari Bengkulu. Baik, terima kasih rekan Beta Misutra dari Tribun Bengkulu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jakarta, Saudara. Kasus pembuangan bayi yang dilakukan mahasiswi berinisial MS 19 tahun di Kali Ciliwung, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur pada 1 Juni lalu berbuntut panjang. Setelah penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur menetapkan MS sebagai tersangka karena membuang bayi berjenis kelamin perempuan yang dilahirkannya ke Kali Ciliwung. Kini kedua orang tua MS, adik beserta bayi yang dilahirkan MS terancam diusir dari unit satu rumah susun atau rusun di wilayah Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Bima Putra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bima. Iya, jadi dapat saya sampaikan bahwa pengusiran keluarga MS dalam hal ini merupakan kakek, nenek, berikut adik MS yang masih kecil dan bayinya yang kini diasuh oleh kakek dan neneknya berawal pada pertengahan bulan Juni 2022 lalu ketika pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta selaku pengelola rusun di satu rusun Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur memanggil pihak keluarga MS untuk melakukan klarifikasi. Dalam klarifikasi tersebut, pihak pengelola menanyakan kasus tersebut dan hingga akhirnya dipastikan bahwa MS merupakan anak dari seorang penghuni rusun berinisial AM. Ketika itu pihak penghuni rusun meminta agar keluarga AM yang sedang mengasuh bayi MS untuk
mengosongkan unit dengan alasan perjanjian sewa diputus secara sepihak karena pihak keluarga melakukan pelanggaran. Pihak keluarga berikut pengurus RT dan ketua RW setempat sudah meminta agar pihak pengelola rusun membatalkan keputusan karena alasan bahwa pihak keluarga tidak terlibat dalam kasus karena MS pun sudah ditahan oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Sementara untuk kasusnya tempat kejadian perkara berdasarkan keterangan penyidik bahwa tempat kejadian perkara berada di Kali Ciliwung, bukan di toilet unit rusun tempat MS melahirkan. Namun pihak pengelola rusun tidak sependapat dan akhirnya mengeluarkan surat pemutusan sewa meminta agar pihak keluarga AM untuk mengosongkan unit paling lambat pada 15 Juli 2022 nanti. Untuk pihak keluarga AM sendiri sampai sekarang masih berada di unit rusun. Mereka berharap pihak Pemprov DKI Jakarta maupun Dinas Perumahan membatalkan keputusan dengan pertimbangan kemanusiaan bahwa bayi yang dilahirkan MS saat ini masih menjalani rawat jalan di RS Polri Kramat Jati karena kondisinya masih lemah. Sehingga pihak keluarga khawatir bila mereka pindah dari tempat tinggal sekarang akan memperburuk kesehatan bayi tersebut. Namun pihak pengelola rusun hingga kini tetap meminta agar pihak keluarga AM untuk mengosongkan unit. Menurut keterangan Kepala Rusun Dwi Hanti Otifah bahwa pihaknya memberi solusi agar pihak keluarga AM dipindahkan ke unit lain yang berada pada rusun di Jakarta Timur, masih berada di Jakarta Timur. Namun pihak keluarga AM tetap menolaknya dengan alasan bahwa kasus tersebut tidak menyangkut kriminal kepada pihak keluarga, hanya kepada anaknya. Untuk saat ini belum ada titik temu atas permasalahan tersebut. AM sendiri sudah melaporkan kasus ke tingkat DPRD DKI Jakarta, sementara pihak Dinas Perumahan masih tetap pada keputusannya mengusir AM dengan alasan AM sudah melanggar Pergub nomor 111 tahun 2014 tentang mekanisme penyewaan rumah susun. Yakini dalam hal ini mengganggu kenyamanan penghuni rusun lain dan berbuat kriminal. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta, Bima Putra, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari AM, ayah dari MS. Berikut liputannya untuk Anda. Awalnya waktu itu saya dipanggil surat panggilan pertama oleh pihak unit pengelola untuk menghadiri acara klarifikasi permasalahan kasus anak saya. Dan selanjutnya saya pun datang ke pengelola untuk menghadiri dalam rapat klarifikasi. Kita dipertemukan dengan seluruh jajaran staf pengelola Rusunawa Jatenggarut Barat. Dan kami pun di sini menjelaskan bahwa kami ingin meminta keadilan, di mana mereka menilai bahwa ada unsur dari pihak keluarga saya, yaitu anak saya, menurut pendapat mereka hal-hal yang menyangkut kriminalitas. Mereka berasumsi ini hal kriminalitas. Dan kami pun mendapatkan berita bahwa dari pihak Kepala UPRS, Bu Dwiyanti Otifah, memberikan kabar bahwa Pak Amran harus keluar dari Rusunawa Jatenggarut Barat dikarenakan anaknya Pak Amran ini melanggar atau melakukan hal-hal yang menyangkut kriminalitas. Akhirnya saya menjelaskan bahwa anak saya tidak seperti itu, Bu. Jadi saya mohon kebijaksanaan dari Ibu. Alhamdulillah itu pun didampingi Pak RW. Pak RW pun memohon agar Ibu bijaksana di dalam menilai suatu permasalahan. Tolong dibantu Pak Amran jangan sampai keluar dari Rusun Jatenggarut Barat. Tetapi Bu Yanti menilai bahwa ini tetap kami menjalankan tugas saja Pak Amran, di mana Pergub Perda ini sudah memutuskan bahwa Pak Amran ini sudah melanggar aturan yang sudah mereka buat, yaitu melalui surat perjanjian. Ribuan pecinta goes antusias mengikuti fun bike yang digelar dalam rangka HUT ke-238 Pekanbaru pada Minggu 3 Juli. Mereka menggoes sepeda dari depan Mall Pelayanan Publik atau MPP Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman. Ada puluhan kilometer rute yang ditempuh oleh para peserta dalam fun bike kali ini. Ada di antaranya peserta tidak hanya memilih jalan on-road, sejumlah peserta juga tertantang untuk mengambil jalur off-road.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumbang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nando. Oke, selamat sore Firda dan juga Tribuners sekalian. Jadi Tribuners pada minggu kemarin, Tribuners tepatnya pada minggu pagi, rangkaian HUT Pekanbaru ke-238 kembali diisi dengan kemeriahan. Kali ini kemeriahannya adalah para pecinta goes atau pecinta olahraga sepeda Tribuners datang langsung memadati areal Car Free Day Kota Pekanbaru di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Mall Pelayanan Publik Pekanbaru Tribuners. Dan seperti diketahui Tribuners bahwa pihak penyelenggara mencatat ada sekitar 2.500 peserta yang memadati lokasi acara kemarin Tribuners. Karena untuk fun bike kali ini Tribuners, kegiatannya dimulai dari depan Mall Pelayanan Publik Pekanbaru di Jalan Jenderal Sudirman, kemudian finish di Komplek Perkantoran Tenayan Raya Pemerintah Kota Pekanbaru dengan total puluhan kilometer yang ditempuh Tribuners. Dan para pecinta goes Tribuners tidak hanya berasal dari Kota Pekanbaru saja Tribuners, namun ada juga komunitas-komunitas pecinta sepeda dari berbagai daerah Tribuners, diantaranya ada dari Aceh Tribuners, ada juga dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga sejumlah daerah lainnya di Pulau Sumatera Tribuners. Dan keseruan ini semakin bertambah ketika PJ Wali Kota Pekanbaru Mopliho juga ikut serta untuk menggoes sepeda pada momen fun bike dalam rangkaian HUT Pekanbaru ini Tribuners. Dan kegiatan ini memang mengundang antusias para pecinta sepeda karena memang sudah cukup lama kegiatan ini tidak digelar, sehingga saat kegiatan ini digelar ada 2.500 peserta Tribuners, sekitar 2.500 peserta ikut dalam kegiatan ini Tribuners. Dan pihak penyelenggara pun memang membagi dua lokasi Tribuners untuk ditempuh oleh para pecinta goes kali ini Tribuners. Ada medan off-road dan juga trek biasa Tribuners. Dan sejumlah pecinta goes memang tertantang untuk menjajal trek dari off-road Tribuners, namun mereka memang sempat mengalami kendala, terutama di beberapa titik tanjakan. Namun mereka cukup puas karena melintasi beberapa medan berat, areal trek berat, di sekitar areal perkebunan sawit yang ada di sekitar Kecamatan Tenayan Raya Tribuners. Dan kemarin saya sempat melakukan wawancara dengan satu peserta, dan peserta tersebut mengaku cukup antusias mengikuti kegiatan ini dan berharap kegiatan ini bisa digelar secara rutin setiap bulannya ataupun secara rutin digelar di Kota Pekanbaru. Dan hal ini juga seiring dengan harapan dari Wali Kota Pekanbaru, PJ Wali Kota Pekanbaru Mopliho Tribuners. Ia berharap para pecinta goes pada kali ini Tribuners tidak hanya hari ini saja digelar kegiatan serupa, namun nantinya bakal ada kegiatan rutin, dan ia berencana bakal menjadi fun bike ini bakal menjadi agenda rutin yang digelar setiap momen HUT Pekanbaru Tribuners, karena memang melihat antusias dari para peserta pada saat ini, karena memang para peserta tidak cuma berasal dari Riau saja, namun ada juga yang berasal dari sejumlah daerah di provinsi di luar Riau. Bahkan beberapa komunitas sepeda juga ikut serta di luar Kota Pekanbaru Tribuners, namun dari beberapa daerah di Provinsi Riau, seperti diantaranya ada yang dari Dumai, daerah Kampar Tribuners, ada juga yang ikut serta dalam kegiatan ini Tribuners. Dan memang kegiatan ini terbuka bagi siapa saja yang merupakan pecinta goes di seluruh Nusantara Tribuners. Dan ia berharap nantinya kegiatan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak agar nantinya kegiatan ini bisa berlangsung sukses, dan juga diharapkan masyarakat bisa ikut serta, karena untuk goes sendiri tidak hanya olahraga namun juga meningkatkan silaturahmi. Kemudian ia berharap kegiatan ini juga bisa menjadi ajang untuk memperlihatkan sikap sportivitas kepada para pecinta sepeda yang ada di seluruh Nusantara.
Oke, terima kasih. Sekian laporan dari saya. Kembali ke Firda. Ya, terima kasih rekan Nando dari Tribun Pekanbaru atas laporannya. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari PJ Wali Kota Pekanbaru, Muflihun. Berikut liputannya untuk Anda. Rangkaian ya untuk Kota Pekanbaru. Yang ke-8. Ada peserta ini dari luar daerah juga ada, kurang lebih 2000-an lebih ya peserta. Alhamdulillah ini masyarakat cukup antusias. Semoga event-event seperti ini bisa terus kita laksanakan ke depannya. Oke, untuk peserta juga ada dari daerah tetangga, kabupaten tetangga hadir di sini. Harapannya dengan kegiatan ini seperti apa nih Pak Harapan PJ? jelas ini kan pertama menjaga kesehatan kita ya, kedua untuk silaturahmi kita kembali ya. Mungkin di hari libur ini, event-event ini bisa kita bersatu bersama dan meningkatkan tali persaudaraan kita. Ada rencana jadi event tahunan nantinya kegiatan ini Pak? Ya kalau antusias ini saya rasa bisa kita coba agendakan ya, karena luar biasa ya. Kami prediksi kami sudah 1000 lebih, ya, hampir 2000 lebih, ya berarti banyak antusias orang bos ini. Pak, imbauan kita kepada masyarakat Pak, imbauan kita mungkin kepada masyarakat yang ikut dalam kegiatan ini apa Pak? Imbauannya yang pertama saya terima kasih dulu ya. Yang kedua semangat, sportivitas ya, jaga kesehatan, laksanakan bos ini dengan rasa happy ya, senang. Lagi pula ini sekaligus bersempatan dengan HUT Kota Pekanbaru. Jelang laga kedua antara Timnas Indonesia U19 melawan Brunei di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi pada Senin 4 Juli malam, pengamanan dari petugas kepolisian sudah dilakukan. Hal ini menyusul sebelum laga kedua Timnas Indonesia pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Tim sepak bola Thailand lebih dulu bertanding melawan Myanmar pada pukul 5 sore. Di lokasi pada pukul 3 sore, sejumlah petugas kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota dan Polda Metro Jaya sudah mulai berdatangan untuk melakukan pengamanan sebelum jalannya pertandingan dimulai. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Joko Supriyanto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Joko. Baik, terima kasih Firda dan Tribuners, bahwa memang pada hari ini sendiri Timnas U19 Indonesia sendiri memang melakoni pertandingan laga keduanya, yaitu melawan Brunei Darussalam di Stadion Patriot Candrabaga. Namun untuk jadwal pertandingan sendiri untuk Timnas Indonesia sendiri baru dimulai pukul 8 nanti malam, sementara pada sore hari ini sudah bergulir pertandingan antara Thailand melawan Myanmar. Berdasarkan pantauan kami di lapangan, memang sejauh ini belum terlihat adanya supporter Timnas Indonesia khususnya yang mulai berdatang untuk menyaksikan pertandingan dari Timnas Indonesia U19 melawan Brunei Darussalam. Dan sementara memang pada hari ini sendiri tadi disaksikan belum begitu banyak, bahkan tribun-tribun penonton sendiri masih terlihat kosong karena memang supporter sendiri, khususnya supporter Indonesia belum terlihat berdatangan karena memang mereka kemungkinan akan datang pada malam hari nanti begitu. Dan berdasarkan informasi tadi disampaikan oleh Polres Metro Bekasi Kota, khususnya dari Kapolres Metro Bekasi Kota yaitu Kombes Pol Hengki, bahwa terkait pengamanan memang terjadi peningkatan karena menyusul pertandingan pada Sabtu malam kemarin. Pada jalannya pertandingan memang supporter terlihat menyalakan flare, sehingga hal ini pun dipastikan pada pertandingan kedua ini diharapkan untuk pada supporter pun tidak membawa flare ataupun benda-benda yang memang tidak diizinkan untuk memasuki atau masuk di area stadion, karena memang
benda-benda yang dilarang ini tentunya dianggap oleh Kapolres akan mencoreng nama Indonesia, terlebih laga AFF sendiri merupakan laga internasional. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com, Joko, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan keterangan dari Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, Satpol PP ada. Pak, terkait ada peningkatan pengamanan nggak tuh, Pak? Petasan, Pak, kita mintalah kesadaran para penonton, pencinta sepak bola yang ada di Indonesia, khususnya akan nonton nanti malam, sadarlah. Kita berikan aja ya kepercayaan kepada panitia maupun wasit yang memimpin, ya. Tidak perlu harus menyalakan benda-benda yang dilarang, yang merugikan Indonesia, yang merugikan PSSI, kita Indonesia, penonton kita dianggap arogan, penonton kita tidak sportif, tidak menjunjung tinggi fair play. Biar aja, itu kan sudah ada wasit. Pak, di pertandingan kepolisian sendiri nggak ada peningkatan pengamanan? Ya, kita akan lebih teliti, akan lebih ketat lagi melakukan pemeriksaan di pintu-pintu masuk, ya. Penjagaannya berapa ring, Pak? Kami himbau kepada para penonton, ya, yang akan nonton, daripada kita sita, jangan membawa benda-benda yang dilarang. Senjata api, senjata tajam, ya, parfum yang pakai botol, minuman pakai botol, korek api, ya, rokok, silakan tinggalkan di rumah. Daripada nanti akan kami sita di pintu pertama atau. Seorang pengedar sabu di Kota Singkawang, Kalimantan Barat diringkus jajaran Satres Narkoba Polres Singkawang. Polisi berhasil menyita sabu seberat 73,2 gram dari tangan AW. Dari hasil pemeriksaan polisi, sabu ini rencananya akan diedarkan AW di wilayah Kota Singkawang, di mana sejumlah pembelinya merupakan oknum nelayan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Rizky Kurnia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Ya, baik, Firda dan juga Tribuners. Jadi memang pada Minggu 26 Juni pekan lalu, jajaran Satres Narkoba Polres Singkawang berhasil mengamankan seorang pengedar sabu berinisial AW. Nah, AW ini ditangkap di kediamannya di Kelurahan Condong di Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Di mana saat proses penangkapan tersebut, AW memang sempat berusaha kabur dari penyergapan petugas lewat belakang rumahnya. Namun saat itu petugas juga sudah mengantisipasinya dengan mengepung semua jalur kabur milik AW ini. Dan akhirnya AW kemudian berhasil diamankan di sekitar rawa-rawa di belakang rumahnya oleh para petugas kepolisian. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pihak kepolisian, AW sempat mengaku membeli sabu seberat 1 ons kepada pengedar lainnya di wilayah Beting di Kota Pontianak. Kemudian sabu tersebut ia bawa kembali ke Kota Singkawang dan sempat juga diedarkan sekitar 20 gram lebih kepada pelanggannya di Kota Singkawang, hingga akhirnya transaksi tersebut diketahui oleh pihak kepolisian dan AW ditangkap dengan barang bukti sabu sekitar seberat 73,2 gram. Nah, dari pengakuan AW yang disampaikan oleh Wakapolres Singkawang, Kompol Raden Real Mahendra, saat konferensi pers menyebutkan bahwa sabu tersebut memang diedarkan oleh AW kepada para pembelinya di wilayah Kota Singkawang, dan sebagian sabu tersebut diedarkan oleh AW kepada para oknum nelayan di Kota Singkawang. Dan saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami kasus peredaran gelap narkotika ataupun narkoba yang dilakukan oleh AW tersebut. Nah, sementara untuk barang bukti berupa sabu seberat 73,2 gram dari tangan AW juga langsung dimusnahkan oleh pihak kepolisian dengan disaksikan oleh beberapa instansi lainnya seperti BNN, kemudian Kejaksaan, ada penasihat hukum, dan juga lembaga rehabilitasi di Kota Singkawang. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kompol Raden Real Mahendra, Wakal Polres Singkawang. Berikut liputannya untuk Anda. Pembelian narkotika jenis sabu langsung ke daerah Beting, yang bersangkutan langsung membeli di daerah Beting
Kemudian saat kembali ke Singkawang kita mendapatkan informasi bahwa dia telah melakukan pembelian narkotika jenis sabu. Kita amankan yang bersangkutan di daerah Codong, Kecamatan Singkawang Tengah, dengan berat narkotika jenis sabu kurang lebih 73,2 gram. Maksud tersangka untuk membeli narkotika ini adalah untuk diajarkan. Pemerintah Indonesia saat ini sedang melakukan pengkajian lebih dalam terkait kegunaan dan pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, penelitian ganja untuk medis masih dikaji oleh para dokter. Ganja tersebut nantinya hanya untuk kepentingan medis, bukan untuk dikonsumsi. Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Adib Kumaydi menjelaskan pengkajian dilakukan untuk memperhitungkan efek samping penggunaan ganja untuk kesehatan. Untuk itu diperlukan riset dan tinjauan dari referensi-referensi ilmiah lainnya soal pemanfaatan tanaman ganja. Secara terpisah, Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam Soleh mengatakan, prinsipnya dalam aturan keagamaan apapun yang disalahgunakan untuk kepentingan mabuk-mabukan hukumnya haram. Asrorun mengungkapkan prinsip dasar keagamaan ganja tersebut karena berasal dari tumbuhan tersebut yang suci. Tetapi jika itu disalahgunakan untuk kepentingan mabuk-mabukan, hukumnya haram, sekalipun pemanfaatannya tidak sampai mabuk. Kendati demikian, penggunaan ganja untuk kebutuhan medis perlu mempertimbangkan berbagai aspek. Di samping itu, pertimbangan utamanya adalah aspek kesehatan, namun juga perlu mempertimbangkan aspek lainnya, yakni aspek sosial, aspek ekonomi, termasuk aspek mitigasi terkait dengan penyalahgunaannya. Jangan sampai nantinya kebijakan tersebut disusupi kepentingan bandar, kepentingan pengedar, dan kepentingan-kepentingan destruktif yang lainnya. Untuk itu, MUI akan menggandeng ahli kesehatan di bidang medis, ahli di bidang narkotika, ahli bidang pegiat pencegahan dan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif, termasuk juga penegak hukum yakni BNN dan kepolisian, Kementerian Kesehatan, serta ahli di bidang medis yang independen, kredibel, dan juga memiliki kompetensi elemen masyarakat di bidang sosial. Kecelakaan maut melibatkan bus Prima Jasa dengan truk bermuatan ayam terjadi di kilometer 93 Jalan Tol Cipali pada Minggu 3 Juli sekitar pukul 16:22 waktu Indonesia Barat. Sekitar 13 orang mengalami luka dan 2 orang dikabarkan tewas. Kedua korban tewas merupakan sopir truk ayam dan sopir bus Prima Jasa. Kepala Divisi Operasi Astra Tol Cipali Sri Mulyo mengatakan, kecelakaan bermula saat truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi B9883 VDA melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta. Truk bermuatan ayam diduga lepas kendali hingga terperosok masuk ke median jalan dan tertahan di wire rope jalur A atau arah Jakarta menuju Cirebon. Kemudian tiba-tiba truk ditabrak oleh pengendara bus Prima Jasa bernomor polisi B7291 FGA yang menuju arah Cirebon. Ratusan ayam terkapar di tengah jalan berhamburan keluar dari kandang merah yang diangkut truk tersebut. Adapun penumpang bus Prima Jasa dikabarkan harus keluar dari bus yang nyusup di keparit lewat kaca. Bus Prima Jasa bagian depan juga tampak hancur. Dari video yang beredar, tampak penumpang bus Prima Jasa duduk terkapar di bahu jalan. Dalam kecelakaan tersebut, 2 penumpang meninggal di Rumah Sakit Rajak Hospital Purwakarta. Pasca kejadian, yang mengimbau kepada pengguna jalan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan memperhatikan kecepatan laju kendaraan saat berkemudi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sekitar 4.000 jemaah calon haji furoda batal diberangkatkan ke Tanah Suci karena kehabisan kuota visa internasional. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Syarikat Penyelenggara Umroh dan Haji, Syamres Fiadi. Tahun ini hanya ada sedikit haji furoda yang berhasil diberangkatkan, namun Syam tak menyebutkan jumlah pastinya. Haji furoda sendiri adalah haji yang visa hajinya diperoleh melalui undangan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Dikutip dari laman Kementerian Agama, ibadah haji furoda diperbolehkan asalkan jemaah calon haji mendapatkan visa dan mendapatkan izin dari Arab Saudi, maka jemaah tersebut bisa memasuki wilayah negara Arab Saudi. Jemaah calon haji furoda yang disebut haji mandiri dikelola oleh travel haji resmi, kemudian travel tidak resmi atau tidak berizin, yayasan yang memiliki afiliasi dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi, dan juga perorangan.
Ada sebagian penyelenggara baik travel, haji, ataupun perorangan yang menyelewengkan istilah furoda dengan menggunakan visa non-haji yang digunakan untuk berhaji. Para jemaah yang menggunakan visa non-haji akan mengalami berbagai masalah, baik ketika menjelang keberangkatan di tanah air maupun saat pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Penyelenggaraan haji furoda dengan menggunakan visa non-haji rentan terjadi pengabaian hak-hak jemaah, terutama terkait aspek-aspek pelayanan, pembinaan, dan perlindungan. Beberapa ketentuan haji furoda telah disalahgunakan, baik dari sisi biaya maupun mekanisme. Dari sisi biaya sendiri, haji furoda yang menggunakan visa haji, jemaah dikenakan tarif yang sangat mahal, bisa mencapai 6 kali lipat biaya haji reguler kuota, yakni antara 150 juta rupiah hingga 300 juta rupiah. Dari sisi mekanisme, dalam perspektif hukum, di Arab Saudi, sebagai tuan rumah penyelenggara ibadah haji, furoda diperbolehkan. Namun istilah furoda disalahgunakan oleh sebagian oknum penyelenggara karena visa yang digunakan adalah visa non-haji, bisa berupa visa ziarah atau visa umal. Penyelenggara pun tetap mengklaim bahwa mekanisme tersebut disebutnya sebagai haji furoda. Media sosial ramai membincangkan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT yang diduga menyelewengkan dana sumbangan dari umat. Tagar "Jangan percaya ACT" menjadi trending topik di Twitter sejak Senin 4 Juli dini hari. Pengguna media sosial mempermasalahkan transparansi ACT dalam hal penyaluran dana donasi. Bahkan dalam sebuah laporan berita media, gaji CEO ACT disebut mencapai 250 juta rupiah per bulannya. Sementara gaji pejabat menengahnya mencapai 80 juta rupiah per bulan, ditambah fasilitas mobil Alphard atau mobil Fortuner. Dikutip dari wartakotalive.com, berikut awal mula terbentuknya ACT termasuk visi dan misi lembaga ini dipaparkan oleh laman resminya act.id. Berdasarkan laman tersebut, ACT resmi diluncurkan pada 21 April 2005 secara hukum sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Untuk memperluas karya, ACT mengembangkan aktivitasnya mulai dari kegiatan tanggap darurat, kemudian mengembangkan kegiatannya ke program pemulihan pasca bencana, pemberdayaan, dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti kurban, zakat, dan juga wakaf. ACT didukung oleh donatur publik dari masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap permasalahan kemanusiaan dan juga partisipasi perusahaan melalui program kemitraan dan corporate social responsibility atau CSR. Sebagai bagian dari akuntabilitas keuangannya, ACT secara rutin memberikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik kepada donatur dan pemangku kepentingan lainnya, serta mempublikasikannya melalui media massa. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Sulpan meralat keterangannya soal kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Roy Suryo Senin 4 Juli. Sulpan mengatakan sebelumnya menyebut polisi menyita akun Twitter Roy Suryo terkait kasus dugaan penistaan agama pada Jumat 1 Juli lalu. Namun, Sulpan mengatakan meralat pernyataannya, akun yang disita adalah akun media sosial milik pelapor Roy Suryo dalam kasus tersebut. Ia hanya menyebut akun medsos yang disita dari pelapor Roy Suryo, yakni Kurniawan Santoso, masih terkait dengan bukti yang dibawa saat pemeriksaan. Disinggung kembali soal apakah polisi akan menyita akun medsos pelapor Roy Suryo, Sulpan mengklaim kalau hal itu dilakukan untuk membuktikan apabila Roy Suryo benar mencuit soal dugaan penistaan agama. Oleh karena itu, penyidik disebut butuh akun medsos pelapor untuk proses pendalaman lebih lanjut. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Sulpan menyebut akun media sosial yakni Twitter @krmt_roy_suryo2 disita sebagai barang bukti. Sulpan belum menjelaskan lebih lanjut perihal penyitaan akun Roy Suryo. Ia hanya menyebut barang bukti diperlukan penyidik untuk menyelidiki kasus dugaan penistaan agama yang dilaporkan oleh perwakilan umat Buddha. Ia hanya mengatakan penyitaan dilakukan dalam rangka proses penyidikan kasus dugaan penistaan agama oleh Roy Suryo lewat akun media sosial. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.